Halo Bitri Friends, kembali lagi di BBB Barik Beyond Borders bersama aku, Barik. Sebelumnya kenalin aku Barik, saat ini usiaku 13 tahun dan aku di jenjang kelas 7 SMP. Di podcast kali ini, aku ingin tahu lebih banyak soal pekerjaan profesi-profesi unik langsung dari orangnya. Setiap episodenya, aku akan ngobrol santai dengan narasumber keren, supaya teman-teman remaja kayak aku bisa ikut dapat wawasan baru. Hari ini aku kedatangan tamu spesial nih, Om Aim Abdul dari Project Management Office LRT Jabodebek. Yuk kita kenalan dulu sama Om Aim Abdul. Halo Halo, Om Aim. halo Sebelumnya Om Aim Dek. boleh kenalin dulu nggak? Boleh? Halo semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aim Abdul. Saya eh, bekerja di PT KAI sebagai Project Management Office untuk divisi LRT Jabodebek. Divisi LRT Jabodebek, mungkin kita lihat dulu tayangan biar tahu LRT Jabodebek itu apa ya. Oke, boleh. Suaranya nggak kedengeran. Wah, beneran ya? Iya. Boleh share screen nggak? Share sound. Share sound. Ada nggak? Oh, masih belum. Ada suaranya nggak? Oh, masih belum. Om Aim. Coba share sound. Share sound. Ini ada share screen. Di share optionnya ada share sound. Eh, Bekasi Oh, itu kan boleh stop banyak banget video. orang yang pada kerja di daerah Jakarta. Oke, udah. Bogor kan akomodasinya udah. untuk orang kantoran itu cuma adanya Transjakarta. Di jam siang itu kita sangat sulit banget untuk ke arah ke Jakarta. Mungkin butuh transportasi lain yang lebih nyaman dan efisien agar cepat sampai tujuan yang kita perlukan. LRT Bodebek ini adalah salah satu yang terbaik di dalam angkutan umum massal yang bisa mengangkut orang sekaligus banyak dalam satu perjalanan. Di LRT Jabodebek ini adalah teknologi terbarukan, di mana kereta api berfungsi menggunakan komputer train based control. Tidak ada masinis, ya, semuanya diatur dari sisi room kita. LRT ada tiga lain, pertama kalian saat itu dari Harjamukti Cibubur sampai ke Cawang. Lain keduanya dari Cawang sampai Duku Atas, lain ketiga dari Cawang sampai ke Bekasi Timur. Di setiap stasiun ada fasilitas integrasi dengan BRT maupun angkutan umum lainnya. Konsepnya nanti etiketing yang terintegrasi satu sama lain. Kita sangat-sangat optimis bahwa ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di dalam melakukan perjalanannya dengan aman, nyaman, selamat. LRT Jabodebek operasional insya Allah di tahun ini. Kalau LRT sudah beroperasi, saya pastinya harus mencoba karena mungkin lebih nyaman, lebih efisien mungkin untuk perjalanan kita ke depan. Kalau LRT sudah beroperasi itu mempermudah warga Bekasi dan sekitarnya. Jadi kerja misal dari Bekasi bisa cepet gitu ke daerah Jakartanya, ke Megalet. Wah, luar biasa. Saya udah nggak sabar ya, karena terus terang ini memudahkan kita untuk keliling Jakarta, Jabodebek lah ya, bisa ke Jakarta, bisa ke Depok, bisa ke Bekasi, dan sebagainya.
Ini salah satu kebanggaan kita bahwa kereta api ini asli karya anak bangsa dibangun di Mesir oleh Inka. Banget sekali. Ya, karena sudah bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu loh. Bahwa Indonesia punya kemajuan tersendiri dan punya kualitas tersendiri. Rasanya kayak kagum aja ngelihat ada LRT buatan Indonesia dari negeri kita sendiri. Pak Jokowi, terima kasih Anda sudah bekerja keras untuk Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju dan kita semua rakyat bangga dengan Pak Jokowi. Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi. MRT, LRT, kereta bandara, bus Transjakarta, sehingga terjadi efisiensi dalam orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain. Oke, sekilas Oke, terkait LRT Jabodebek. oh, tes. Oke, nah Ya, jadi tadi kita habis nonton eh, soal LRT Jabodebek. iya. Ah, Om Aim gimana sih awalnya bisa kerja di LRT itu? Ada sekolah khususnya atau gimana sih? Oke, untuk LRT Jabodebek sendiri sebenarnya nggak ada sekolah khusus untuk masuk ke sana, karena yang untuk masuk ke sekolah khusus itu eh, masinis sama orang-orang teknis. Kalau untuk di Project Management Office itu dulu Om Aim S1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu jurusan Teknik Informatika, S2-nya melanjut ke S2 di Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Bandung atau di ITB. Nah, eh, pertama ikut gabung di LRT ini pada tahun 2019. 2019 ini LRT masih dalam eh, proyek yang namanya PSN atau Proyek Strategi Nasional dari pemerintah waktu itu presidennya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ini punya inisiasi kalau misalkan mau mengintegrasikan transportasi transportasi massal khususnya itu salah satunya ada LRT, MRT, busway dan sebagainya. Nah, eh, masuk di LRT ini sebagai Project Management Office, di mana sebenarnya keahlian khususnya itu untuk merencanakan perencanaan, di mana untuk kayak schedule, kayak apa namanya, kapan beroperasi, itu sih. Oke. Sebenarnya di LRT itu kerjaannya kita ngapain aja sih aktivitas sehari-harinya Om Aim? Untuk aktivitas sehari-hari di Project Management Office itu kita ada di kantor, ada di lapangan, Barik. Jadi, kalau untuk di kantor, gimana caranya kita menyusun strategi atau schedule project ini berlangsung, karena project ini project apa namanya, PSN yang diinisiasi dari anak bangsa. Jadi dari mulai konstruksi, dari mulai sarananya itu semua dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Itu produk-produk Indonesia. Menarik ya. Oke. Iya, Jadi LRT itu belum ada ke Tangerang ya? belum ada. Dan menariknya sendiri, LRT ini tanpa ada masinisnya, nggak ada driver kayak gitu. Dan keretanya pun dari Indonesia ya? Dari Indonesia, dari Inka, dia produk Indonesia, dari dibuat di Inka di Madiun, didatangkan ke Jakarta. Oke. Terus apa sih enaknya atau serunya kerja di LRT dibanding tempat lain? Nah, serunya bekerja di LRT Jabodebek.
yang tadi dijelaskan karena LRT ini proyek nasional dan semua pegawainya itu, semua sarana prasarana itu dibuat oleh anak-anak bangsa. Jadi keseruannya ini eh, bangga masuk dalam LRT Jabodebek karena proyek strategi nasional yang apa namanya ya, di sini bisa belajar banyak terkait proyek, bisa bangga dengan adanya transportasi massal yang eh, tidak ada drivernya atau driverless kayak gitu. Dan apa namanya, di sini juga hal baru sih sebenarnya kalau misalkan di Project Management Office, karena sebelumnya itu eh, nggak pernah apa lah, berkolaborasi dengan tim-tim yang hebat lah kayak gitu. Oke. Eh, LRT sendiri ada perencanaannya kayak dibangun di kota lain atau di luar Jabodetabek nggak? Jadi untuk di tahun 2017 itu perpresnya LRT Jabodebek itu dibagi menjadi 3 fase. Yang fase pertama itu di Duku Atas, Duku Atas Cibubur, Duku Atas Bekasi. Itu fase pertama. Nah, fase pertama ini sudah beroperasi pada tahun 2023, tepatnya di bulan Agustus. Nah, selanjutnya ada fase kedua. Fase kedua ini rencana di tahun ini di eh, baru di konsep itu dari Cibubur sampai ke Bogor. Oke. Nah, oke, jadi tadi kita udah dengar cerita seru soal pekerjaan di LRT Jabodebek. Nah, waktu kecil Om Aim pernah nggak sih kepikiran bakal kerja di sini? Atau dulu ada cita-cita lain gitu? Untuk cita-cita, Om Aim dulu sebenarnya nggak bercita-cita untuk masuk di kereta api. Untuk cita-cita ya sebenarnya lebih ke kayak jadi pilot atau jadi dokter kayak gitu. Tapi apa, berkembangnya zaman mungkin eh, apa namanya, Om Aim lihat gitu peluang-peluang yang ada di Indonesia gitu, khususnya di transportasi. Kayaknya seru nih masuk ke transportasi gitu. Jadi setelah kuliah baru eh, apa namanya, lebih ketertarikan dengan pembangunan infrastruktur transportasi kayak gitu, Bare. Oke. Selama kerja di LRT gitu, eh, Om Aim lebih sering kerjanya di ruangan atau di lapangan? Untuk kerja di Project Management Office ini balance ya, ada di ruangan sama di lapangan. Karena di ruangan eh, apa namanya, kita bekerja dengan tim kan, di mana kita harus mengkonsepkan beberapa schedule untuk project. Jadi di PMO ini atau Project Management Office ini kita itu eh, harus tahu semua unit, dari mulai pembiayaan, dari mulai teknis, eh, terus organisasi, semuanya itu kita harus tahu karena ini yang akan dijadikan sebagai bentuk organisasi di sini. Jadi di benar-benar di Project Management Office ini kita matangkan semua di sana kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk di ruangan, kita bagaimana caranya kita tahu pembiayaan untuk project kayak gimana, schedule project sampai mana. Kalau untuk di lapangan kita mengontrol atau melihat bagaimana kondisi di lapangan project. Kita melihat bagaimana pembangunan itu sudah sampai mana, eh, apa namanya, sarananya udah sampai mana, itu baru kita laporkan di ruangan kayak gitu. Oh, oke. Halo? Iya. Oh, bentar.
Halo Om Aim. Ya, balik. Suaranya ada kan tadi soalnya uh, Ya, agak nge yang balik ya. bermasalah. Oke, eh, selama kerja di LRT Jabodebek, ada nggak pengalaman seru atau lucu yang uh, nggak Om Aim lupain? Pengalaman seru, eh pasti ada. Pengalaman seru di LRT Jabodebek. Pengalaman seru dan tak terlupakan itu pas namanya COD atau Commercial Operation Date. Itu di mana LRT itu berjalan pertama kali dan di apa namanya dan diperkenalkan ke masyarakat. Itu kita bangga, kita terharu bahwa proyek yang kita jalankan itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kayak gitu. Oke, seru ya Om. Seru di LRT, seru di khususnya di kereta api ya. Ya, menurut Om Aim sendiri, tantangan terbesar di bidang transportasi kayak LRT ini apa ya? Tantangan terbesar, tantangan terbesar di LRT Jabodebek untuk sekarang ini mungkin orang belum tahu terlalu banyak terkait LRT Jabodebek dan mungkin terkait masalah rute karena rute rute transportasi ini eh, emang nggak se nggak seterkenal yang namanya KRL atau busway bisa terjangkau kemana aja. Ini baru eh, di daerah Duku Atas, Jakarta Pusat sampai ke Cibubur atau ke Bekasi belum ada ke Bogor. Mungkin tantangan terberatnya mungkin memperkenalkan LRT Jabodebek dan apa namanya biar untuk fase 2 ini biar masyarakat juga bisa merasakan untuk ke daerah Bogor kayak gitu sih. Oke, eh jadi Barik kan pernah naik LRT nih. LRT itu kan ada jalur khususnya sendiri. Sedangkan MRT itu, bentar, ini out of topic ya. Iya, boleh. Suaranya nggak ada ya, baik. Suaranya nggak ada. Bentar-bentar Mas Em. Tes. Ya, oke. Oke. Masuk. Ah, eh, oke. Jadi pertanyaan balik tadi, eh, kalau LRT itu kan jalur khususnya sendiri itu di atas jalan raya gitu ya. Betul. Kalau MRT kan di bawah tanah. Betul. Tapi kenapa ada stasiun MRT yang di atas juga? Oh, untuk MRT di atas mungkin itu terkait masalah infrastruktur ya. Mungkin di bawahnya emang terlalu agak crowded sih kalau MRT ya. Kalau LRT karena emang di atas karena dari eh, apa namanya singkatan LRT sendiri itu kan like rail transit ya, transportasi ringan. Jadi emang seluruh seluruh perjalanan dan stasiun LRT itu adanya di atas dan eh, mungkin juga apa namanya LRT ini kan jalurnya di daerah di daerah perkantoran, di tengah-tengah perkantoran. Nah, sementara kalau untuk MRT dia kan mass rail transit ya, karena mungkin agak besar juga dan mungkin kalau misalkan di atas itu posisinya posisi stasiunnya di tengah-tengah perkantoran juga. Beberapa kayaknya kelihatan kayak gitu sih. Oke. Em, Seru juga ya ternyata soal arti Jabodebek. Ya, Om Aim ada tips nggak buat anak muda yang pengen kerja di dunia transportasi atau di LRT? untuk tips untuk anak-anak muda yang sekarang mungkin karena eh, Gen Z ya, Gen Z itu ya mungkin perbanyak eh, belajar,
perbanyak untuk cari pengalaman, dan jangan takut untuk coba hal baru. Mencoba beradaptasi dengan hal-hal baru itu eh, seru gitu. Tidak semenyeramkan mungkin kalau untuk kita ketemu orang-orang baru. eh Mungkin berita-berita sekarang kayak gimana ya, enggak kok gitu kan. Yang penting yang penting kita bisa yakin dan percaya diri deh kalau minta untuk ketemu orang-orang baru, ketemu hal baru, itu bisa jadi pengalaman buat kita semua. Oke. eh Terakhir nih, pesan Ya, motivasi buat B3 Friends yang masih sekolah tapi pengen punya profesi keren kayak Om Ayu. untuk motivasi untuk teman-teman BBB, Barik Beyond Borders, Iya, mungkin eh jangan takut bermimpi dan berusaha untuk mencapai cita-cita. Itu sih. oke. Makasih Om Aim. Oke, Jadi, Barik. ya, jadi hari ini kita udah dengar banyak cerita seru dan pengalaman dari Om Aim. Ternyata kerja di LRT nggak soal kereta doang, tapi juga banyak pelajaran seru di baliknya. Iya, betul. Eh, oke, makasih banyak buat Om Aim udah sharing di BBB. Buat B3 Friends yang dengerin, jangan lupa follow, share, dan tunggu episode-episode seru berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, terima kasih, Barik. Kasih Om Aim.